Alright. Hai scientists, my lovely subscribers. Sesuai judul dalam video ini, beberapa video yang udah saya upload berkaitan dengan uji mediasi itu akan saya update teorinya. Oke, jadi di video kali ini saya akan memperbaharui teori yang sudah saya jelaskan di video yang membahas tentang mediasi saya sebelumnya. Oke, seperti kalian ketahui, kita remind dulu. Jadi ada 3 peran analisis yang sudah saya jelaskan, yaitu ada full mediation, partial mediation, dan no mediation. Dimana ketiga peran ini teman-teman bisa dapatkan dengan membandingkan hubungan langsung dan dengan hubungan tidak langsung. Jadi teman-teman lihat hubungan X terhadap Y secara langsung seperti apa. Terus teman-teman ada nggak perubahan ketika dia melewati mediasi. Oke. Nah, dalam video ini saya akan memberikan teori terbaru dari Hare et al. 2017 berkaitan dengan analisis peran mediasi. Namun sebelumnya saya akan memberikan teori yang sempat dipaparkan juga oleh Hare et al. Pada tahun 2014. Oke. Menurut Hare et al. Di 2014, untuk menganalisis peran mediasi itu teman-teman dapat menggunakan metode namanya VAF atau Variance Accounted For yang dikembangkan oleh Pritchard and Hayes di tahun 2008. Namun metode ini hanya sesuai jika syarat-syarat yang teman-teman punya itu terpenuhi. Teman-teman harus memiliki semua hubungan yang ada itu harus signifikan. Let's say hubungan langsungnya dari X ke Y itu harus signifikan. Setelah itu X ke mediasinya itu juga harus signifikan. Dan mediasi ke Y-nya itu juga harus signifikan. Kalau misalkan dari ketiga hubungan ini ada yang tertolak, ada yang tidak signifikan, berarti teman-teman lagi-lagi nggak bisa pakai VAF. Gimana? Udah paham ya teman-teman? Nah, kalau misalkan semua syarat yang sudah terpenuhi dari sampel kalian kecil, terus hasil dari hubungan ketiga yang ada itu berpengaruh signifikan, berarti teman-teman bisa menghitung dan melanjutkan ke VAF. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Oke, biar teman-teman mudah memahami rumusnya, di sini saya berikan gambaran. Oke, di sini ada variabel independen atau yang biasa kita sebut sebagai eksogen terhadap variabel dependennya atau endogen. Oke, itu kita sebut sebagai jalur C. Setelah itu dari eksogen ke mediatornya kita sebut sebagai jalur A. Dan begitu pula dari mediator ke variabel endogennya atau dependennya itu kita sebut sebagai jalur B. Nah, biar teman-teman gak kebingungan untuk merunning rumusnya, di sini saya sediakan hasil dari pengujian mediasi. Di mana jalur A, jalur B, jalur C itu teman-teman ambil pad koefisiennya atau koefisien jalurnya. Seperti ini, oke? Nah, di sini rumus dari Hare et al. 2017 itu mengatakan VAF harus dikalkulasikan dengan cara mengkalikan jalur A dengan jalur B. Yang dikalikan apa? Yang tadi saya sudah sampaikan, pad koefisiennya. Terus dibagi lagi A dikali B ditambah C. Oke. Nah, di sini kita refleksikan dari tabel yang sudah kita temukan. Kita dapat menemukan bahwa jalur A itu memiliki koefisien 0,184. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Dan untuk jalur B itu ditemukan pad koefisien sebesar 0,729. Oke, setelah itu kita masukin dan untuk jalur C itu ditemukan 0,127 sebagai berikut. Oke. Nah, konklusinya adalah VAF-nya ditemukan 0,513 yang berarti kalau dijadikan persentase jadi 53 percentile. Atau konklusinya adalah partial mediation. Kok bisa partial mediation, Kak? Gini, jika nilai VAF kalian di atas 80% itu masuknya full mediation. Itu berdasarkan teori Hare ya. Nah, untuk ketika kalian menemukan di bawah 80, jadi 20 sampai 80 itu partial mediation. Kalau udah di bawah 20 berarti no mediation. Oke, saya ulangin lagi. Ketika di bawah 20 itu no mediation, 20 sampai 80 itu partial mediation, dan 80 itu full mediation. Terus pertanyaan selanjutnya muncul, gimana Kak kalau syaratnya nggak terpenuhi? 2 syarat tadi nggak terpenuhi. Hubungan langsung saya nggak signifikan misalkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus ngerujuk ke teori terbaru dari Hare 2017. Hare
dalam bukunya yang berjudul A Primer on Partial Least Square atau PLSM Second Edition, mereka mengatakan bahwa dalam beberapa kasus seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat yang tadi saya sudah sebutkan, teman-teman nggak perlu memakai metode VAF. Jadi teman-teman harus melihat perubahannya. Nah, untuk melihat perubahannya, teman-teman harus melihat kerangka keputusan ini. Oke, jadi di Hare et al. Itu mencirikan ada dua jenis non-mediasi. Jadi ada non-mediasi dan ada mediasi. Nah, di non-mediasi itu ada dua jenis, yaitu direct only non-mediation. Setelah itu ada no effect non-mediation. Jadi di mana direct only non-mediation itu kondisi di mana efek langsungnya signifikan, tapi tidak untuk efek tidak langsungnya. Oke, nah untuk no effect non-mediation itu kedua-duanya baik efek langsung maupun tidak langsung itu tidak signifikan. Oke, nah ketika teman-teman menemukan dua kondisi ini, ya tinggal tentukan teman-teman direct only non-mediation atau no effect non-mediation. Sementara itu yang mediation itu terbagi jadi 3 assessment. Yang pertama ada complementary mediation, yang kedua ada competitive mediation, dan yang ketiga ada indirect only mediation. Kondisi yang pertama, complementary mediation, itu ketika teman-teman menemukan efek tidak langsungnya dan efek langsungnya itu signifikan. Dua-duanya signifikan, tapi mengarah ke arah yang sama. Kalau misalkan positif, untuk hubungan langsungnya, hubungan tidak langsungnya juga harus positif. Nah, itu complementary. Kalaupun negatif, ya tidak langsungnya juga harus negatif. Itu complementary. Nah, untuk competitive mediation itu ketika keduanya berpengaruh signifikan, baik langsung dan tidak langsung, tapi saling berlawanan arah. Misalkan hubungan langsungnya positif, tidak langsungnya negatif. Atau begitu pula sebaliknya, itu competitive mediation. Terus yang ketiga itu ada indirect only mediation. Di mana kondisi ini bisa teman-teman temukan ketika efek nggak langsungnya itu signifikan, tapi enggak dengan efek langsungnya. Oke, jadi efek mediasi itu berperan penting. Nah, itu indirect only mediation. Oke, biar teman-teman nggak bingung, di sini saya sudah berikan contoh hasil output Smart PLS. Di sini ada jalur A, jalur B, dan jalur C, dan juga jalur indirectnya. Yang harus teman-teman ketahui adalah di Smart PLS itu teman-teman nggak perlu lagi menghitung indirectnya, karena indirect itu teman-teman sudah disediakan di kolom specific indirect effect. Oke, kalau teman-teman masih bingung cara gimana, silahkan lihat di video saya sebelumnya. Nah, di sini ditemukan jalur langsungnya, yaitu jalur C dari independen ke dependen atau eksogen ke endogennya, itu ditemukan berpengaruh. Kenapa? Ditemukannya nilai p-value di bawah 0,05. Terus arahnya gimana? Arahnya teman-teman bisa lihat dari original sample atau biasa disebut path coefficient. Path coefficient untuk jalur C itu ditemukan sebesar 0,127, berarti positif karena dia di atas 0. Kalau di bawah 0 berarti dia negatif. Oke, berarti kita harus simpulkan dulu bahwa hubungan langsungnya itu berpengaruh positif dan signifikan. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Gimana kalau X terhadap Y ini melalui variabel mediator. Nah, di specific indirect effect itu ditemukan lagi-lagi p-value-nya itu di bawah 0,05. It means berpengaruh, dan path coefficient atau original sampelnya itu di angka 0,134, di atas 0. Berarti dapat dikatakan positif. Oke, jadi konklusinya apa? Konklusinya adalah complementary mediation kalau kita ngerujuk dari 5 analisis ini. Kenapa? Karena kedua-duanya berpengaruh signifikan dengan arah yang sama, yaitu positif. Oke, jadi itulah caranya menganalisis peran mediasi dengan teori terbaru dari Hare di tahun 2017. So, that was it from me, guys. I want to wrap up with another kind of advice. Again, just expose yourself to as many theories as you can. Terus update teori yang kalian miliki, karena ketika kalian tidak mengupdate teorinya, ya penelitian kalian yang akan usang, penelitian kalian yang nggak bisa berpacu dengan waktu. Oke, nah berarti ujinya atau hasilnya itu juga nggak akan bisa dipertanggungjawabkan dengan sempurna. Okay, so thank you so much for watching this video. Really hope it was useful. If it was useful, please share it with your friends, your family, or anyone who want to learn research properly.
Thank you so much. Don't forget to subscribe this channel and like all my video. Thank you guys, and I will see you very soon in my next video. Thank you. Bye-bye. Have you ever thought to yourself, why does writing research come so naturally to some, but seem almost impossible for others? Guess what? You are not alone. Having to write research does not have to cause you fear and discomfort. Not only can writing be a degree holder, but it can also be a highly profitable activity. Look, the truth is that the lack of success that most encounter with writing is simply the absence of learning a few basic principles. This course lays out the foundation of what it takes to write any research in any industry. Wawaz demystifies what research really is and how in fact, every person on the planet is a researcher, regardless of their background or profession. Ada nggak pernyataan sebelumnya dari siapa kayak gitu, lebih ke, kan banyak tuh jurnal psikologi yang bilang laki-laki tuh lebih kayak gini, perempuan lebih kayak gini gitu kan. Itu kan banyak. Kamu coba cari kaitkan. Itu make your research more comprehend, make your research more credible as a psychological research, right? This course will set you down the path to increased quality of write, higher levels of confidence, and more motivation while you present your research. Actually, this is a one-on-one class. You can ask anything about research without getting distracted from others. Visit is-or.id.